Shalom saudaraku, kita bertemu kembali melalui perenungan firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat bagi kita memasuki pekan kehidupan yang baru. Dan adapun pasal pembacaan firman Tuhan kita saat ini berdasarkan kitab kudus Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 18. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 18. Dan dari perikop firman Tuhan saat ini saya tarik satu judul renungan, yaitu pencobaan bukanlah pertanda akhir kehidupan. Pencobaan bukanlah pertanda akhir kehidupan. Nah, saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan saat ini dan kita menyimak akan perenungannya, mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, ya Yesus, ya Aba, ya Bapa kami, diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami kecuali suara-Mu Tuhan, agar kami hanya mendengar suara-Mu itu, menempati ruang hati kami, dan kami bersuka cita untuk pengajaran firman-Mu saat ini. Ampunilah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, suatu kali ada seorang anak laki-laki remaja yang sedang memimpin atau menuntun saudara perempuannya untuk mendaki sebuah bukit atau berjalan menuju ke sebuah puncak bukit. Nah, di dalam perjalanan tersebut, saudara perempuannya ini mengeluh. Adik perempuannya ini kemudian berkata begini, "Kak, kenapa sih jalanan menuju puncak bukit ini ada banyak batu-batu yang menonjol? Kenapa sih batu-batu ini tidak ada supaya kita bisa cepat sampai di puncak bukit? Kenapa batu-batu ini harus ada?" Begitu kata adik perempuan dari anak laki-laki ini. Kemudian sang kakak menjawab adiknya dengan berkata, "Justru dengan batu-batu yang menonjol di jalan ini, Dek, kakimu bisa menapak dengan baik, sehingga kita bisa cepat tiba di puncak bukit. Jadi batu-batu ini akan menolong kita untuk bisa sampai ke puncak bukit." Nah, saudara-saudaraku umat Tuhan, dari contoh cerita tadi kita bisa tiba pada kesimpulan iman bahwa sebagai orang percaya, maka saudara dan saya, kita tidak perlu takut bila kita harus menghadapi berbagai macam batu-batu pencobaan. Katakan demikian. Kita tidak perlu takut kalau kita harus menghadapi berbagai macam batu pergumulan. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Haleluya, saudara. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara bisa buka di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Nah, saudara-saudaraku, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, saudara bisa buka. Nah, berdasarkan ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 13 ini, di situ ada 3 karakteristik pencobaan. Saudara perhatikan, ternyata pencobaan itu adalah hal yang biasa. Karakteristik yang kedua adalah ternyata pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan karakteristik yang ketiga dari pencobaan itu selalu ada jalan keluarnya. Nah, saudara-saudaraku umat Tuhan yang sangat dikasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus, melalui bacaan firman Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, Rasul Yakobus juga menasihati kita agar kita tetap berbahagia sekalipun kita berada di dalam pencobaan. Nah, saudaraku, kata Rasul Paulus, kita harus tetap berbahagia sekalipun kita berada di dalam pencobaan.
Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa hal ini kita lakukan? Bagaimana kita bisa berbahagia dalam pencobaan? Sebab pada umumnya saudara dan saya berbahagia bila hidup kita dalam keadaan baik-baik saja. Itu yang umum, saudara-saudara. Pada umumnya saudara dan saya akan sangat berbahagia bila saudara dan saya terbebas dari segala pergumulan, segala pencobaan. Ini kenyataan. Ini suatu pertanyaan, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia sementara hidup kita penuh dengan pencobaan dan pergumulan? Hidup kita bisa bahagia kalau hidup kita tenang, hidup kita damai. Nah, untuk kenyataan ini, saudaraku, saya mau katakan satu hal buat saudara sekalian, bahwa ayat firman Tuhan kita saat ini dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 18 ya. Ayat firman Tuhan kita saat ini jangan hanya dibaca sepenggal saja. Ya. Atau dengan kata lain, saudara-saudaraku, artinya jangan kita hanya berhenti sampai dikata berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tetapi mari kita lanjutkan membaca ayat itu dan mengerti kata-kata berikutnya. Di situ dikatakan, ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab, perhatikan baik, sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan, oh haleluya, saudara dan saya akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada kita yang mengasihi Dia. Kita lihat di ayat yang ke-12. Artinya, saat dalam pencobaan, saat dalam pergumulan, biasanya kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan tidak lagi memperdulikan kita. Padahal bila kita mau merenung sejenak, ketika ada pencobaan, ketika ada batu pergumulan, ketika banyak batu-batu pencobaan yang kita jalani, bila kita merenung sejenak, ada hikmah di balik batu-batu pencobaan. Ada hikmah di balik pergumulan. Hikmahnya apa? Yaitu Tuhan sedang menuntun kita untuk semakin dekat kepadanya, semakin berharap kepadanya, dan mengajar kita untuk mengerti akan kehendaknya. Oleh karena itu, saudaraku, umat Tuhan Yesus, dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, marilah kita tetap berbahagia dan kita tetap bersyukur sekalipun perjalanan hidup kita selalu dipenuhi dengan pergumulan dan pencobaan. Sebab kita percaya bahwa dalam pencobaan, dalam pergumulan sekalipun, Tuhan Yesus, Yahweh Jireh kita, tetap menjadikan kita menjadi pusat perhatiannya. Karena itu, tetaplah bersyukur dan tetap percaya kepada Tuhan, sebab kehendak dan rencananya bagi kita tidak akan pernah gagal. Sekalipun kita ada dalam pencobaan, sekalipun kita ada dalam beratnya pergumulan, ada rencana Tuhan di balik batu-batu pencobaan yang kita alami. Ibarat ranting-ranting, kita sedang dibersihkan melalui pencobaan dan pergumulan ini, supaya kita dapat bisa berbuah lebih lebat lagi. Saudara bisa bandingkan dengan Yohanes pasal 15 ayatnya yang kedua. Ingat, pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan hidup bukanlah akhir dari segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Memang kami akui bahwa seringkali kami terlalu dikecam rasa takut dan khawatir. Saat kami diperhadapkan oleh pencobaan, saat kami diperhadapkan dengan pergumulan, kami lupa karena takut dan khawatir, kami lupa bahwa Engkau lebih layak untuk kami banggakan. Seberat apapun pencobaan dan pergumulan, kami lupa karena kami terlalu dikecam oleh rasa takut. Sekarang melalui kekuatan firman-Mu, kami semakin yakin bahwa seberat apapun hidup kami penuh dengan pencobaan, hidup kami yang penuh dengan pergumulan-pergumulan saat ini yang kami hadapi, hal itu tidak akan menghalangi perhatian dan pertolongan Tuhan bagi kami, dan akan datang tepat pada waktunya. Karena itu ya Tuhan, dengan penuh iman dan harap, kami semua yang berdoa berkata, ya Tuhan, inilah pergumulan-pergumulan rumah tangga dan keluarga kami. Inilah pergumulan-pergumulan tentang pekerjaan dan usaha-usaha kami. Inilah pergumulan-pergumulan tentang masa depan anak-anak dan cucu-cucu kami. Inilah pergumulan-pergumulan tentang sakit, penyakit, dan proses pemulihan dari kesehatan kami.
Inilah pergumulan-pergumulan tentang kebutuhan hidup kami, Tuhan. Dan inilah pergumulan tentang hari tua kami, pergumulan tentang masa muda kami. Dan inilah pergumulan tentang bangsa dan negara kami. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah dan berharap, serta kami yakin bahwa di balik pencobaan yang kami alami saat ini, Engkau selalu punya rencana yang baik bagi kami. Itulah pengharapan kami. Pencobaan bukan akhir dari segala-galanya kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. 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 Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologia, dan tim Batra Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan Tuhan sayang kita semua dan Shalom.